Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini Ibu akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua. Ada kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida. Kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, dan menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, melaksanakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Jadi, kejahatan genosida ini lebih menekankan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa. Selanjutnya ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Nah, jadi kejahatan terhadap kemanusiaan di sini lebih menekankan pada perbuatan atau serangan yang meluas yang ditujukan kepada penduduk sipil dengan cara bagaimana pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi ya cara-cara yang bisa dilakukan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan itu. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi di sini ada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia jika dikaitkan ke nilai-nilai Pancasila dan menimbulkan sebuah penyimpangan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia khususnya di negara Indonesia. Di sini Ibu ambil 3 contoh saja kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September tahun 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan. Kedua, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Nah, dalam kasus ini 5 orang tewas. Yang ketiga, berbagai macam bentuk kerusuhan dan konflik antar suku yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa seperti konflik Poso, tragedi Mesuji, dan sebagainya. Yang kedua ada kasus pelanggaran HAM internasional, jadi melibatkan lebih dari satu negara. Kasus pelanggaran HAM internasional dapat dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada kejahatan genosida atau the crime of genocide. Kemudian yang kedua kejahatan melawan kemanusiaan atau crime against humanity. Ada invasi atau agresi suatu negara ke negara lain, the crime of aggression, dan kejahatan perang atau war crime. Kita bahas satu persatu dari yang pertama yaitu kejahatan genosida atau the crime of genocide. Dalam sejarah penegakan HAM,
Di dunia ini pernah terjadi beberapa peristiwa yang tergolong ke dalam kejahatan genosida. Di antaranya tragedi My Lai pada 16 Maret 1968 di Vietnam, serta tragedi Sabra dan Shatila pada September 1982 di Beirut, Lebanon. Itu contoh dari kejahatan genosida. Yang kedua ada kejahatan melawan kemanusiaan atau crime against humanity. Nah, kejahatan kemanusiaan dapat berbentuk pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum internasional dan sebagainya. Nah, contoh kasus kejahatan melawan kemanusiaan yang pernah terjadi di dunia ini diantaranya pembunuhan rakyat Uganda dan pembunuhan rakyat Kamboja. Selanjutnya ada invasi atau agresi suatu negara ke negara lain atau the crime of aggression. Invasi atau agresi ialah suatu bentuk penyerangan dengan menggunakan kekuatan militer yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa terhadap negara atau bangsa lainnya dengan dasar untuk mencaplok wilayah yang dikuasai negara yang diinvasi, memerangi kejahatan internasional dan sebagainya. Nah, akan tetapi hal tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan dasar hukum yang kuat serta melegalkan tindakan tersebut. Contoh dari tindakan invasi tersebut diantaranya invasi Irak ke Iran pada 22 September 1980 dan invasi Amerika Serikat beserta sekutunya kepada Irak pada 20 Maret 2003. Nah, jadi itu contoh daripada invasi atau agresi suatu negara ke negara lain. Selanjutnya ada kejahatan perang atau war crime. Nah, kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Nah, pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara belum tentu dapat dianggap kejahatan perang. Ingat ya, di sana ada konflik internal. Jadi belum bisa dianggap kejahatan perang. Ya, jadi untuk hari ini itu saja dulu materinya. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak. Sekian dan terima kasih.